Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Martoper. Saya dari Institut Pertanian Stiper Yogyakarta, tahun ajaran 2018. Saya dari Fakultas Pertanian dengan jurusan Budidaya Pertanian. NIM saya adalah 20445 dan kelas saya dari SPKSF. Nah, pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang dari kuliah Etika Profesi dan Pengembangan Diri yang diampuh oleh Ibu dosen Insinyur Retni Mardu Hartati. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang organisasi kerja dan juga etika perkebunan. Dalam pengembangan karyawan, selain ditingkatkan pada aspek peningkatan keterampilan teknikal, manajerial, dan juga konseptual, maka pengenalan budaya perkebunan juga perlu diberikan secara dini oleh seluruh karyawan untuk mencegah timbulnya nilai-nilai kurang bagi perusahaan di kemudian hari. Nah, salah satu implementasi dari budidaya perkebunan itu adalah etika perkebunan. Nah, etika perkebunan itu dapat diklasifikasikan dalam 3 kategori umum. Yang pertama, etika dalam konteks tugas sehari-hari, kita sebagai staf kebun atau asisten kebun. Nah, yang kedua, etika dalam kehidupan sehari-hari, dan juga yang ketiga, etika dalam rangka pengembangan atau penguasaan diri. Nah, yang pertama saya akan menjabarkan tentang etika dalam konteks tugas sehari-hari. Sebagai seorang staf kebun, kita tuh harus memberikan contoh kepada karyawan-karyawan kita atau bawahan-bawahan kita, yaitu dengan memulai pekerjaan sepagi mungkin. Dari hal kecil seperti itu aja dapat membuat kita terlihat berwibawa dan juga disiplin serta bertanggung jawab dalam tugas kita. Nah, contohnya itu adalah dimulai dengan apel pagi. Apel pagi itu biasanya kan dimulai jam 5.30. Nah, kita sebagai staff, sebagai asisten kebun, kita harus memulainya lebih awal, seperti datang pada jam 5 pagi atau seperti 30 atau 1 jam sebelum dilakukan apel pagi. Tujuannya adalah kita dapat lebih menyegarkan pikiran serta tugas-tugas apa yang akan kita sampaikan atau kita evaluasi terhadap karyawan-karyawan kita nantinya. Jika kita datang terlambat, maka kita akan terburu-buru. Jika kita datang lebih awal, kita akan bisa menyiapkan semuanya secara lebih rinci. Nah, lalu etika dalam tugas sehari-hari itu meliputi apa aja? Yaitu mencermati dan melaksanakan tugas sesuai dengan jam kerja, memperagakan cara kerja kepada karyawan baru. Maka kita harus memberikan contoh kepada karyawan baru tentang misalnya pemupukan bagaimana, merumput kayak mana, mau melakukan pruning bagaimana, panen yang benar bagaimana. Lalu mengontrol kinerja karyawan yang menjadi tanggung jawabnya. Lalu selanjutnya melakukan evaluasi kerja dan rapat koordinasi terhadap mandor-mandor. Nah, lalu yang terakhir itu adalah membuat laporan. Lanjut, yang selanjutnya itu adalah etika dalam kehidupan sehari-hari. Apa maksudnya? Yaitu cara kita bersikap terhadap atasan dan juga bawahan kita. Perlu adanya perbedaan perilaku terhadap atasan dan juga terhadap bawahan. Nah, contohnya cara berhadapan dengan atasan itu kita harus memperlihatkan beberapa hal seperti sikap duduk, bagaimana cara kita duduk, bagaimana cara kita berdiri, bagaimana cara kita bicara dengan sopan, dan juga lain-lain. Nah, contohnya itu adalah jika saat kita berbicara dengan atasan, maka kita harus menunggu hingga atasan kita selesai berbicara, dan jangan memotong pembicaraan karena itu akan terkesan sangat tidak sopan. Dan juga jangan asal bunyi dan jangan cepat-cepat mengiyakan padahal belum mengerti tentang permasalahannya. Maka jika kita nanti ditanya, kita sudah mengiyakan tapi kita tidak tahu, maka itu akan mempermalukan diri kita sendiri. Jadi setidaknya mencermatilah dengan baik apa yang atasan bilang, dan jika ada yang tidak tahu maka ditanyakan dengan baik-baik. Jangan merasa kayak sok tahu atau bagaimana gitu. Lalu selanjutnya ada cara berhadapan dengan bawahan. Nah, bukannya kita ingin mendiskriminasikan, tetapi kita harus berbeda bersikap antara berhadapan dengan teman ataupun dengan bawahan. Dengan bawahan itu kita harus menjaga jarak dan wibawa kita. Jangan terlalu berlama-lama berbicara kepada karyawan atau seperti pergi ke rumahnya gitu. Itu harus dilakukan kayak bicaralah seperlunya. Jangan terlalu menganggap karyawan itu adalah teman kita.
jika kita melakukan seperti itu, maka karyawan kita akan kesenangan. Mereka akan berpikir bahwa, oh, atasan ini, bos ini, bapak ini gampang diajak berteman. Dia mungkin nanti kalau aku buat salah, dia gak mungkin berani menegur, karena soalnya dia udah menganggap saya kayak seperti temannya sendiri. Nah, jika hal seperti itu terjadi, kita sebagai asisten kebun pun kita akan ribet, karena nanti bawahan kita akan bekerja semena-mena karena dia udah menganggap kita teman dia gitu kan. Nah, jadi ya biasakanlah kita menjaga jarak, menjaga wibawa di saat ada karyawan. Kita bersikap tegas, namun jangan terlalu over. Kita harus tegas, namun kita tetap merangkul, tetap membina dan membimbing karyawan-karyawan kita agar kerja mereka juga benar, kerja mereka dapat terjalan dengan lancar, sehingga kita dapat mencapai output dan juga produksi kita tinggi. Itulah yang kita harapkan dari sosialisasi antara karyawan dan juga atasan begitu. Nah, lalu dalam mengelola keuangan rumah tangga, jangan meminjam uang terhadap, seperti misalnya kita meminjam uang dari karyawan, itu jangan. Soalnya itu sangat tidak bermoral dan juga sangat merendahkan derajat kita. Sebagaimanapun kita misalnya membutuhkan uang atau budget lebih, jangan pernah meminjam dari karyawan. Minjamlah, misalnya kalian ingin pinjam dari orang lain saja, jangan terhadap karyawan atau bawahan kalian. Itu akan merendahkan derajat kalian. Nah, kita lanjut membahas tentang suasana kerja. Untuk menciptakan suasana kerja, kita jangan membeda-bedakan karyawan karena SARA. Itu tidak boleh, karena karyawan akan merasa kita mendiskriminasikan mereka, sehingga mereka akan protes ataupun kerja mereka tidak akan lancar. Lalu usahakan hubungan kerja dengan semua komponen tetap terjalin baik, dan juga jaga kekompakan antara staf. Jangan ada terjadi seperti iri ataupun dengki antara staf dan juga antar mandor-mandor. Seperti pada saat kita memegang afdeling, kita akan memegang banyak karyawan dan juga banyak mandor. Yang dari saya tahu, misalnya satu staf atau satu asisten kebun itu akan memegang satu afdeling dengan jumlah karyawan yang ratusan, dan juga mandor-mandor yang kita pegang ada belasan jumlahnya atau lebih dari 5. Nah, maka kita harus menjaga kekompakan antara mereka. Jangan ada terjadi perselisihan antara mereka. Jika ada apa-apa, maka bisa dilakukan rapat dan juga mengekspos ataupun memberikan jalan keluar atas masalah mereka. Jangan sampai terjadi perpecah belahan antara tim afdeling. Nah, dan juga jangan menjadi provokator agar menjaga hubungan dengan atasan juga tetap baik. Kita jangan ada dengki dengan antara asisten atau antara satu staf yang bekerja dengan kita. Lalu kehidupan pribadi. Kesuksesan berkarir dimulai dari rumah. Nah, oleh karena itu harus menjaga kualitas hidup pribadi, harus menjaga kualitas hubungan antar rumah atau rumah tangga gitu, harus dijaga kedamaian dan kesejahteraan keluarga. Ya, itulah yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan kerja kita. Soalnya kalau misalnya hubungan rumah tangga kita sudah hancur, kayak sudah tidak benar ataupun banyak masalahnya, maka kedepannya kita dalam melaksanakan tugas dalam kebun, seperti kita menjadi staf atau asisten, itu akan kacau. Kenapa? Karena semua itu udah bermulai dari pola pikir kita saat kesejahteraan keluarga sudah terganggu, maka pada saat kerja pasti kita akan terganggu. Pada saat kerja sudah tidak akan maksimal, dan juga jenjang karir kita akan hancur. Nah, jadi sebagai staf kebun atau asisten, kita itu harus banyak melatih diri. Kita tidak boleh sombong, dan juga kita harus pandai menempatkan diri. Bagaimana cara kita jangan gengsi. Misalnya jika kita masih lebih muda, otomatis ilmu kita kan lebih dikit daripada misalnya ada staf atau karyawan-karyawan kita yang jauh lebih berpengalaman. Kita nggak boleh gengsi, kita harus menanyakan, kita harus banyak menggali, belajar ilmu, dan saling membantu, seperti itu. Jadi jangan merasa paling benar, jangan merasa paling tahu segalanya. Kamu udah jadi staff, udah jadi atasan, jadi kalian sombong. Jangan seperti itu. Kalian harus bisa mengalir dalam pekerjaan, dan juga kita harus bisa banyak menggali informasi, serta ya jalankanlah tugas kalian dengan baik-baik, dan juga jangan banyak mencari masalah. Karena
pada intinya pekerjaan kebun itu adalah pekerjaan yang lumayan sulit karena berhadapan dengan sumber daya manusia yang banyak juga dan konflik-konflik yang tinggi, sehingga kita harus pandai menempatkan diri dan juga kita pandai bagaimana bersikap terhadap orang-orang yang ada di sana. Nah, sekian aja dari apa yang saya ingin sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Saya minta maaf jika ada kesalahan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih.